Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian pada pagi kesempatan yang berbahagia ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berbagi tentang strategi pembelajaran agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ya, pada workshop pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini, di mana salah satu tugasnya yaitu pembuatan video strategi pembelajaran agenda 2 PKN tingkat 2. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan saya Sujatmoko dari Widya Suara BPSDM Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran agenda 2 PKN tingkat 2. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 tahun 2022 ya, tentang pelatihan kepemimpinan. Salah satunya yaitu tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, salah satu dari tahapan pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan menggunakan pola blended learning, yaitu dimulai daripada pembelajaran klasikal tahap pertama, selanjutnya pembelajaran mandiri, ya. Setelah selesai pembelajaran mandiri, dilanjutkan dengan pelajaran melalui e-learning atau disebut juga dengan virtual, di mana ada sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya masuk ke pembangunan komitmen bersama. Nah, setelah selesai, masuk kepada pembelajaran klasikal tahap kedua, dan apabila telah selesai, dilanjut dengan aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, ya. Dan selanjutnya pembelajaran klasikal tahap ketiga. Jadi totality yaitu di dalam tahap pelaksanaan proses pembelajaran dengan pola blended learning ini, yaitu 923 jam pelajaran atau 107 hari pelatihan. Nah, ada tahapan-tahapan, yaitu pertama adalah tahapan pembelajaran mandiri atau learning, self-learning, ya, di mana ada 3 kurikulum, ya. Pertama kurikulum mata pelatihan inti, kurikulum mata pelatihan dasar, dan kurikulum mata pelatihan pilihan. Nah, untuk kurikulum mata pelatihan inti di agenda 2 ini, yaitu di mana para peserta harus membuat makalah atau esai. Nah, begitu pula untuk kurikulum mata pelatihan dasar, ya, di mana peserta juga harus membuat mempelajari, ya, mata pelatihan pada agenda smart governance dan diakhiri pembelajaran setiap mata pelatihan, ya. Nah, di sini peserta mengerjakan soal quiz, ya. Di sini tentang agenda smart government dan quiz. Nah, begitu pula di kurikulum mata pelatihan pilihan, ya, atau penunjang aktualisasi. Nah, dari sekian banyak mata pelatihan yang dipilih adalah 3 mata pelatihan agenda penunjang. Nah, lanjutkan dengan quiz, dan ini juga akan mensupport terhadap penyusunan daripada proyek perubahan. Nah, untuk pembelajaran, ya, di dalam e-learning, ya, khususnya di agenda 2 ini, ya, karena di dalam agenda 2 ini atau kepemimpinan strategis ini ada ada mata pelatihan kepemimpinan digital, ada kepemimpinan
kewirausahaan, dan ada kepemimpinan organisasi pembelajar. Di dalam e-learning ini, khususnya di agenda 2 ini, ada yang disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Ya. Sinkronus yaitu adalah proses pembelajaran langsung antara pengampu dengan para peserta pelatihan. Ya. Nah, berdasarkan dari jadwal yang dikeluarkan, ya, ada beberapa kali pertemuan khususnya di dalam e-learning. Dan selain itu juga ada yang disebut asinkronus, ya. Asinkronus itu adalah di mana antara pengampu dan peserta pelatihan tidak kontak langsung, ya. Karena di sana asinkronus itu adalah merupakan suatu proses pembelajaran mandiri, ya, kecuali mungkin untuk chatting-chatting terkait dengan penugasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk e-learning agenda 2 di sinkronus hari pertama, ya, berdasarkan jadwal dari LAN di PKN 2, bahwa hari pertama untuk agenda 2 ini yaitu di sinkronus 4 JP dan di asinkronus 5 JP. Nah, untuk 1 jam pertama yaitu rencana pembelajarannya atau desain pembelajarannya, pertama adalah overview agenda 2, ya, menyampaikan deskripsi tujuan pembelajaran, materi dan aktivitas pembelajaran pada agenda 2. Nah, karena di sini agenda 2 itu ada 3 kali pertemuan, di pertemuan pertama juga dikuatkan tentang kepemimpinan digital, ya. Nah, karena 3 hari ini kita akan isi pertama kekuatan untuk kepemimpinan digital, yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Nah, di kedua yaitu 1 JP kemudian yaitu overview pembelajaran mandiri, ya. Jadi perwakilan peserta diminta untuk menjelaskan, ya, pengalaman belajar mandiri selama proses dari self learning itu. Kita ingin mengetahui, ya, pengalaman para peserta terhadap tugas-tugasnya pembelajaran mandiri. Terus menyampaikan review materi kepemimpinan digital, ya, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Di sana para peserta menjelaskan pengalaman dalam proses pembelajaran mandiri. Nah, 1 JP berikutnya yaitu review essay agenda 2, ya. Jadi perwakilan peserta nanti diminta untuk menyampaikan inti essay atau makalah yang dibuat di fase pembelajaran mandiri, ya. Kita dari 15 orang, ya, kita coba siapa yang bisa menyampaikan inti daripada essay yang telah dibuat pada fase mandiri. Nah, selanjutnya 1 JP terakhir, ya, karena di sinkronus hari pertama ini berdasarkan jadwal yaitu hanya 4 JP, yaitu adalah penjelasan tugas asinkronus, ya. Di sini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Dari 15 orang, ya, dalam satu kelas ini dibagi 3 kelompok, berarti dalam satu kelompoknya 5 orang. Setiap kelompok memilih essay, ya. Setiap kelompok, ya, memilih essay dari salah satu anggota kelompoknya. Ya, dari 5 silakan ambil 1. Nah, essay yang dipilih yang akan didiskusikan dengan format terakhir. Jadi 5 orang dalam satu kelompok diskusikan mana essay atau makalah yang akan diambil yang akan nanti kita diskusikan di antar kelompok. Baik, nah untuk asinkronus di hari pertama 5 JP yaitu tugas kelompok membahas essay, ya, yang apa tadi disampaikan
satu esai atau satu makalah dalam satu kelompok yang terpilih untuk dibahas ya. Oke. Selanjutnya yaitu di sinkronus hari kedua ya. Hampir sama dengan sinkronus hari pertama yaitu 9 JP ya. Di mana untuk sinkronus 4 JP, asinkronus 5 JP. Nah, 1 JP pertama kita akan gunakan untuk overview kepemimpinan kebiasaan ya, menyampaikan deskripsi ya tentang tujuan pembelajaran, materi, aktivitas pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan kebiasaan. Ini overview saja ya, karena di sinkronis hari pertama juga kita menguatkan tentang kepemimpinan digital, dan di hari kedua sinkronis ini akan sedikit memperkuat tentang materi daripada kepemimpinan kebiasaan. Di 2 JP berikutnya yaitu pemaparan hasil diskusi kelompok di hari pertama ya, karena di hari pertama asinkronus ya, mereka sudah memilih 1 di antara 5 esai yang akan didiskusikan. Nah, ya. Jadi di sini adalah setiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusinya. Alokasi waktu pemaparan per kelompok 30 menit. Sudah termasuk tanya jawab. Berarti 30 dikalikan 3 berarti 90 menit atau sekitar 2 JP. Nah, 20 menit kemudian ya kita akan feedback ya dari pengampu ya. Jadi pengampu memberikan feedback terhadap hasil diskusi kelompok dengan mengkaitkan materi kepemimpinan digital ya, kepemimpinan kebiasaan, dan kepemimpinan organisasi pembelajar. 20 menit kemudian ya penjelasan tugas untuk asinkronus, di mana peserta dibagi menjadi 3 kelompok baru lagi ya. Setiap kelompok ditugaskan untuk membahas satu kasus atau isu dengan pembagian ya 1 kelompok ya terkait dengan kepemimpinan digital ya, 1 kelompok terkait dengan kepemimpinan kebiasaan, dan 1 kelompok terkait dengan kepemimpinan organisasi. Ini di hari kedua sinkronus ya, di mana nanti di asinkronus 5 JP mereka akan membahas tentang kepemimpinan yang ada di agenda 2, yaitu kasus ya atau isu yang terkait dengan kepemimpinan digital, kepemimpinan kebiasaan, dan kepemimpinan organisasi pembelajaran. Baik, nah di asinkronus hari kedua sebanyak 5 JP, ini ada tugas kelompok ya, yang tadi itu membahas kasus sesuai dengan mata pelatihan yang telah ditetapkan. Nah, di sini para peserta berdiskus tentang isu-isu yang terkait dengan ketiga kepemimpinan yang ada di dalam agenda 2. Selanjutnya di sinkronus hari ketiga ya, di sini 3 JP ya, di mana 30 menit awal ya kita akan menerangkan tentang overview ya kepemimpinan organisasi pembelajar ya, karena untuk hari pertama sinkronus kepemimpinan digital ya, sinkronus kedua kepemimpinan kebiasaan, dan yang ketiga tentang kepemimpinan organisasi pembelajar. Nah, tentu saja sebagaimana biasa menyampaikan deskripsi tujuan pembelajaran ya, materi dan aktivitas pembelajaran pada mata pelatihan kepemimpinan organisasi pembelajar. Selanjutnya 60 menit kemudian ya, yaitu pemaparan hasil diskusi kelompok di hari kedua ya. Ya, setiap kelompok ya diminta untuk memaparkan hasil diskusinya. Alokasi waktu
per kelompok 30 menit ya. Nah, di sini artinya bahwa para peserta yang 3 kelompok ini akan berdiskusi tentang isu yang ada di 3 kepemimpinan ya. Waktu menyelesaikan kasus di asinkronus hari kedua. Dan 30 menit kemudian yaitu feedback dan kesimpulan pembelajaran. Jadi pengampu memberikan feedback ya terhadap hasil diskusi kelompok dan melakukan pembulatan materi agenda 2. Inti materi agenda 2 serta keterkaitan dengan agenda 4 ya, nanti kalau habituasi ya, persiapan untuk menyusun daripada rancangan proyek perubahan ya. Pengampu juga memberikan kuis ya dengan cover. Nah, 15 menit sebelum berakhir ya, penjelasan tugas asinkronus. Nah, sifatnya yaitu individu. Peserta diminta untuk melakukan diagnosis isu strategis di organisasi masing-masing dan menemukan solusinya. Ya, jadi para peserta untuk mendiagnosis isu strategis di organisasinya, apa sih solusinya? Nah, di sini solusi ditekankan pada 3 kepemimpinan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kebiasaan, dan kepemimpinan pembelajaran. Ya, itu. Nah, ini adalah asinkronus hari ketiga, ya, asinkronus hari ketiga. Maaf, ini bukan kedua. Ini asinkronus hari ketiga, ya, 4 JP, karena di hari ketiga itu 7 JP, yaitu yang terdiri 3 JP untuk sinkronus dan 4 JP untuk asinkronus. Ini asinkronus hari ketiga, maaf ya, bukan kedua. Nah, ini 4 JP. Ya. Apa saja tugas individu itu? Jadi diagnosis isu strategis di organisasi masing dan menemukan solusinya. Solusi ya sama ya, ditekankan pada kepemimpinan digital, kebiasaan, dan organisasi. Yang tadinya kelompok ya di di pertemuan asinkronus pertama, yang di ketiga ini adalah bagaimana masing-masing daripada peserta ini untuk mendiagnosis ya masalah di organisasinya dan menemukan solusinya, dan tentunya solusinya dikaitkan dengan teori kepemimpinan digital, kebiasaan, dan organisasi pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran klasikal ya, di mana ada 2 JP berdasarkan dari jadwal dari LAN, yaitu 2 JP akan digunakan 15 menit ya, perkenalan, motivasi ya, penguatan dan lain sebagainya. 30 menit ya. Selanjutnya ini sharing pengalaman belajar pada substansi agenda 2 ya. Nah, di sini ada sharing ya, bagaimana pengalaman ya, pembelajaran ya, substansi agenda 2 yang telah dialami oleh peserta selama pelatihan. Terus 30 menit kemudian pendalaman materi dan keterkaitan dengan agenda 4. Ini penting ya. Agenda 2 ya, karena ada keterkaitan agenda 1, 2, 3, 4. Karena 4 ini persiapan untuk proses daripada penyusunan proyek perubahan, sehingga pendalaman materi ini dan keterkaitan dengan agenda 2 ini, 4.2 ini harus betul-betul menjadi pegangan ya, sehingga dalam proses penyusunan proyek perubahan dapat berjalan dengan mudah. Baik, 15 menit kemudian yaitu kesimpulan dan penutup ya, di mana ya, memberikan support, dukungan, dan mengevaluasi ya sejauh mana teori-teori daripada agenda 2 yang telah diterima, yang telah dipelajari ya, apakah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pelatih ya, para pelatih
para pelatihan, ya, para peserta pelatihan. Dan mudah-mudahan dengan pemberian materi agenda 2 ini dapat memberikan kompetensi para peserta menjadikan sebagai pemimpin yang baik, ya, kepemimpinan yang strategis. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian sekilas delivery strategi daripada pembelajaran agenda 2, dan mudah-mudahan ini juga sebagai bahan untuk proses daripada pelaksanaan, ya, PKN 2 di Provinsi Jawa Barat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.